tujuannya maring Allah, kembali kepada Allah, tujuan untuk selamat kembali kepada Allah. Tapi perilaku-perilaku yang menunjukkan selamat kembali kepada Allah enggak ditempuh. Otak tidak digunakan untuk menyuburkan hawa nafsunya, memenuhi kepentingan hawa nafsunya. Itulah hanya Mekah dan Madinah. Bakah. Jadi sekali kalau kita mencermati ya, apakah Dajjal sekarang sudah turun? Dajjal sang kafir, orang yang sang tertutup, jumut kaku, bangga kepada dirinya, keluarganya, yang lainnya bosok, yang lainnya pembohong, kan begitu umpamanya begitu. Enggak bisa menerima kebenaran dari luar dirinya, dari luar kelompoknya. Dituturi angel, ngeluh, jaluk tutur, dituturi moh. Itu wong repot nih pedok macam itu. Ora bakal iso nemokne tentrem, intine permasalahan itu di dirinya sendiri. Tapi nggak pernah bisa melihat masalah itu dirinya sendiri. Ketoke ngeluh tapi dikai solusi moh. Nggak bisa menjadi pendengar. Dajjal itu sekali lagi menyamarkan sesuatu yang sesungguhnya batil, tapi dimirip-miripkan, tampak sebagai yang benar, dianggap sesuatu yang bahkan kemudian diimani, yang menjadikan kehidupan berasa dalam kebenaran iman, walaupun sesungguhnya sama sekali tidak beriman karena tidak mengenal sang utusan yang menunjukkan keberadaan dia, yang menjadikan hati nurani itu berfungsi. Berfungsinya hati nurani itu adalah mengingat dia, maka harus kenal dia yang punya nama Allah. Itu yang di dalam surat Al-Hujurat 14 kan, itu yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Jadi Dajjal itu merancukan kebenaran. Jadi begini, konsep kebertuhanan, konsep tentang beragama, tentang bagaimana kebenaran bertuhan, Dajjal ini menjadikan seseorang itu supaya tidak menggunakan akal rasional dan nalarnya. Bahwa nalarnya ada yang hak, menang dan sah untuk menunjukkan kebenaran Tuhan. Nalarnya watabi sabila man anaba ilaya, nalarnya mengikuti itu adalah watabi, mengikuti itu adalah seseorang yang tahu persis alamat pulang, mengenal Tuhan, tahu persis, bukan dari konsep, bukan dari buku, apa itu surga, apa itu neraka, apa itu widodari, tahu persis apa itu akhirat, baru kamu ikuti. Tapi kalau dia dari buku, dari bacaan, dari Google, nanti dulu, kan begitu. Seharusnya kan begitu rasionalnya, logikanya. Maka Dajjal merancukan kebenaran. Cukup dengan lahir melakukan perbuatan baik, berakhlak, beradab, maka sudah berkeyakinan sebagai orang yang iman. Maka samiri, samar, semar. Cukup dengan bacaan dan buku-buku atau kitab, kemudian sudah berkeyakinan sebagai manusia yang beriman, bahkan menjadi ahli surga, bahkan berasa sebagai yang hak, sah dan menang, seperti halnya para nabi, para rasul menyampaikan kebenaran Tuhan kepada umat
manusia. Kemudian yang ketiga, melakukan kebohongan dan kedustaan, namun berasa sebagai ahli Tuhan karena wacana atau pengetahuan yang dimiliki, karena keturunan orang-orang hebat, kepandaian yang diaku, berbangga pada kelompok dan golongan, wawasan dan wacana dan kecerdasan yang diaku sebagai miliknya, bisanya, pinternya, tapi tidak ada butiran iman. Jadi kesimpulannya apa? Jadi Dajjal itu adalah jika orang itu tertipu sendirian, kita tuh jumud dan kaku. Kalau ada orang yang jumud, kaku dan beku sendirian, maka nggak akan mengganggu yang lain. Tapi yang dikatakan zaman Dajjal, puncaknya kebohongan, puncaknya kedustaan, puncaknya kepanikan, puncak dari akumulasi kebohongan, pembohongan, kedustaan, puncak salah orientasi akibat orientasi sebetulnya materialistik, kehormatan, kemuliaan, kesucian, bahkan dengan akhlak dan adab diukur dengan dunia. Kan itu yang terjadi. Saya marah kemakmullah. Dari Dajjal puncak. Nah, maksudnya apakah sekarang sudah puncak? Saya nggak tahu sudah puncak apa belum. Tentang kebohongan, kedustaan, penyamaran. Jika iya berarti sekarang ini yang pandemi dan sebagainya sudah kategori azab. Jadi kalau disimpulkan begini ya, puncak kekafiran, puncak kemunafikan, puncak kefasikan, puncak kesyirikan, puncak kekafiran akan ditunjukkan dengan perilaku hanya berpikir dirinya sendiri, golongannya sendiri, benar menurut kelompoknya sendiri, menurut pembenaran egonya sendiri, hilangnya peduli, jadi tertutup, bisu, tuli, itu kan kafir, sumum bukmun omunun faum la yarjiun. Puncak ketulian, buta, bisu, nggak mau bertanya tapi prasongko. Jadi puncak akumulasi saking akeh itu ciri Ki Dajjal wis jedul apa urung di situ. Dan kita menyumbang menjadi Dajjal apa enggak itu tergantung kita masing-masing yang tahu. Kemudian puncak kemunafikan. Sepertinya minta bantuan, sepertinya datang ingin membantu dan menolong. Akan tetapi ada maksud di balik dia membantu. Itu bisa jadi sebagai seorang munafik. Tujuannya maring Allah, kembali kepada Allah, tujuan untuk selamat kembali kepada Allah. Tapi perilaku-perilaku yang menunjukkan selamat kembali kepada Allah enggak ditempuh. Masih kuat nyinggung irinya, dengkinya. Masih membiarkan dirinya itu digubel oleh perilaku-perilaku duniawi nafsi.
Kemudian fasik. Orang fasik itu kalau supaya tidak menjadi orang munafik, maka kamu berbuat sesuatu. Jika kamu melakukan perbuatan yang mencelakai atau merugikan orang lain, jika kamu jadi dia, apakah kamu akan tetap melakukan hal yang sama? Jadi kebalikannya perilaku munafik itu kecintaan, mahabbah, birauhilah. Ikatan kekeluargaan yang diikat oleh kesadaran ruh dari Tuhan, ruh Tuhan. Kalau orang fasik, orang yang gak pernah mengevaluasi diri, merasa diri paling benar, tempatnya kebenaran, sekalipun itu teknis sekalipun, itu orang fasik. Selalu menyalahkan keadaan dan situasi, tidak pernah menyalahkan dirinya, sehingga akan terus mengeluh mencari pembenaran, tapi tidak akan pernah ketemu kebenaran. Jadi kalau kita menemui situasi pemenang sekolah, aku nggak kerasan di sini pindah. Kalau yang menjadi sebab, karena teman, situasi yang kamu anggap tidak enak, mengajar ya gurunya mungkin nggak enak, alasannya itu, temannya nggak oke, kamu pindah, maka di tempat lain pun juga akan mengalami hal yang sama. Karena permasalahannya bukan tuntutan supaya teman-teman kamu menuruti apa yang kamu mau, tapi kami mampu nggak kamu menyesuaikan dengan keadaan dan situasi itu. Evaluasi diri, mungkin ini ego saya, kemunafikan saya, kefasikan saya. Apa yang menjadi latar belakangnya? Musyrik itu orang yang salah orientasi, orang yang salah tujuan. Itu musyrik. Jadi ini puncak semua dari Dajjal. Oke. Kalau Ya'juj Ma'juj itu keras kepala. Saat puncak keras kepala itu telah luar biasa. Wujudnya apa? Tidak ada saling percaya. Dari masing-masing pelaku itu hidupnya itu adalah tidak ada yang amanah. Prosentase kerusakan, prosentase manusia itu tidak saling support. Adanya itu adalah selalu melihat kesalahan orang lain, golongan lain, kelompok lain. Nggak pernah bisa mengevaluasi diri. Saat ini puncak, maka itu adalah yang mengikuti Dajjal adalah Ya'juj Ma'juj. Itulah maka terungkap sangat jelas sekali bahwa karena tidak bisa menerima kebenaran hak dari Tuhan, itu ada utusan hak yang menang sah menunjukkan keberadaan Dia. Akhirnya mereka abai, maka mereka merumuskan kebenaran sesuai dengan akal pikirannya, kebenaran intuisi, prasangka dianggap sebagai kebenaran Tuhan.
maka berlangsung waktu yang lama menjadi keras hatinya. Dan di antara mereka saling memperikutkan, keras mengkeraskan. Maka saat itulah adab akan datang. Jalah wajokol batin ilal batilah kana zahuko. Ya dari diri, dari kemudian menjadi sebuah globalisasi kan gitu. Ya ini apakah Dajjal Ya'juj Ma'juj sudah muncul apa belum? Sudahkah kebohongan ini sudah banyak? Kira-kira piye? Kebohongan, kedustaan, hoak, membingungkan. Jadi maca koran ini jangan bingung tenane. Maca media iki jane bener apa ora ya informasi iki. Jangan bingung tenan sekarang itu. Bener ya? Arep dipercaya engko gak percaya, iki dipercaya di BN berita lagi seperti ini. Jangan itu. Kita memang wis dajjal begitu. Tapi bukan berarti kita menuju si A dajjal, si B, si C enggak. Ya, kita berasumsi secara koridor fakta bahwa dajjal itu adalah puncak kebohongan, puncak kedustaan. Orang sudah tidak bisa melihat kebenaran. Kebenaran hanya dilihat dari akalnya. Makanya motonin di utek tok, tidak pernah melihat hatinya. Kebenaran itu adalah dikatakan diilmiahkan, tapi tidak ada unsur kesadarannya. Sudah puncak apa belum? Wong atos, wong karpe diwi, semaunya sendiri, itu Ya'juj Ma'juj, kiwe sapa urung. Orang mudah tersulut, orang mudah marah, kiwe sapa urung. Kan gitu. Yaitu Dajjal Ya'juj Ma'juj. Ya'juj itu kefasikan, kemunafikan, Ma'juj itu kefasikan. Segera itu semoga dalam ridha Allah, dalam ampunannya ya kita berbicara tentang sekilas Ya'juj Ma'juj Dajjal yang mungkin harapannya kan uang kan tertarik Dajjal ki wis muncul burung itu ciri-cirine bathuke ombo. Lah ku ben bathuk ombo mbolone Dajjal. Irunge mancung, lah sing pesek aman. Sepertinya Imam Mahdi kan bathuke lebar, enggak sangat lebar, sempit, enggak sempit kan gitu. Nah kan iso diatur, dicukur, dintekne seret piro kira-kira kan ukurane. Itu kaitannya dengan nama itu sendiri. Saiki sing digoleki enek wong lahir cacat terus karena sesuatu hal di perut akhirnya saat keluar itu matanya tidak berfungsi, salah satu nggak berfungsi, kemudian akhirnya di media itu rame Dajjal telah lahir. Mesak nih akhirnya yang bersangkutan ki rambutnya keriting ya berarti kan sing akeh di daerah Indonesia Timur kayak gitu. Apa ya arep ngono? Jan duren ora diuncaki dipangan sak kulite gak roh nek njero daginge enak ya. Sing dibahas kulite. Itulah yang terjadi di kondisi saat ini. Jadi perpecahan hebat setelah Nabi Muhammad wafat, rumusan-rumusan pembenaran menjadi kebenaran itu memang di sekitar di sesaat setelah Nabi wafat sekitar 40
70 tahun setelah Nabi wafat itu kan di seputaran Samira gitu. Dari sanalah mulainya kemudian menyebar di seluruh dunia hadisnya Nabi kan begitu. Ayo bangun bebarengan kebersihan, kita hilangkan penyakit-penyakit kekafiran, kefasikan, kemunafikan dalam diri kita ya. Semoga dalam ridho Allah, dalam ampunannya kita bangun bebarengan kebersamaan, semoga mendapatkan ber-beran kapangestu guru wasitoh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.